Hai guys, welcome back to my YouTube channel di Indo Aussie Family. Ya, dan apa kabar kalian semua di hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap bahagia ya guys. Video kali ini aku mau sharing tentang masalah yang terjadi pada bayi, terutama pada bayiku, dan ini merupakan pengalaman ya, based on my experience. Aku punya bayi yang sekarang berumur 10 bulan ya, namanya Baby Dominic ya, dan dia memiliki permasalahan kulit yang disebut dengan eczema atau eksim, atau kata lain dermatitik atopik. Itu berawal dari dia mulai start MPASI atau start solid food pada umur 6 bulan lebih gitu. Dia udah mulai muncul ruam di pipi kiri, pipi kanan, dan juga di dagu bagian sini. Jadi mulai gatal-gatal, merah-merah, terus kayak bentuk kayak menebal gitu kulitnya di bagian pipi itu yang ruam itu. Jadi kayak jerawat-jerawat kecil-kecil banyak, terus dia numpuk jadi satu gitu di bagian pipi kiri, pipi kanan, dan juga dagu, sehingga dia kayak menebal gitu kulitnya. Dan itu membuat aku sangat-sangat frustasi dan sangat-sangat stres. Jadi aku mulai searching di internet, ini penyebabnya apa, terus pokoknya aku searching lah segala macam tentang yang namanya ruam yang terjadi pada kulit bayi. Nah, waktu itu karena aku udah searching, jadi aku pikir ini mungkin yang namanya drooling rash, atau yang karena ruam karena air liur. Jadi kan dia kan starting solid food, jadi kan mungkin air liurnya itu keluar, dan liurnya netes-netes di dagunya atau di pipinya pas dia lap-lap, garuk-garuk mukanya gitu. Jadi aku pikir seperti itu ya, mungkin saja karena dia juga sering juga ngelap-ngelap mukanya begitu kan kalau habis makan, atau sering pegang-pegang mukanya seperti itu. Jadi mungkin saja drooling rash. Jadi aku pikir itu drooling rash. Jadi waktu itu aku sama suami itu kita searching di internet, kita lihat itu kalau drooling rash itu pengobatannya seperti apa. Terus kita coba beli, di situ dibilang katanya pakai petroleum jelly, Vaseline petroleum jelly ya. Jadi kita beli Vaseline petroleum jelly itu, terus kita coba olesin di pipinya. Aduh guys, malamnya tuh dia nggak bisa tidur, malah dia garuk-garuk sampai luka dan berdarah itu pipinya. Hilang, stop. Jadi aku udah coba, pertama aku coba dengan Bepanthen. Bepanthen itu kan buat rash di popok gitu kan, ruang popok, tapi aku coba di pipinya dia dan nggak bekerja. Kalau di popok, di pantatnya tuh bekerja dengan baik. Jadi pasti oles itu habis itu langsung hilang dalam waktu beberapa detik, beberapa menit udah langsung hilang. Tapi kalau di muka ternyata beda ya, ternyata dia nggak berfungsi atau nggak bekerja di wajahnya dia. Waktu itu kita coba juga dengan kayak Lukas Pau Pau yang warna merah itu. Kita coba Lukas Pau. Ini dia. Hello, say hi to guys. Hey, Papa. Jadi kita coba dengan Lukas Pau dan nggak ada hasilnya. Kita coba 2-3 hari itu nggak salah Lukas Pau, dan nggak ada hasilnya. Terus aku juga coba apa lagi ya, waktu itu aku coba Sudocrem. Jadi Sudocrem kita nggak beli, karena itu Sudocrem kita dapat dari rumah sakit. Oh enggak, kita beli juga Sudocrem yang gede, cuman ada yang di tempat yang kecil itu kita dapat bonus dari rumah sakit, kayak sampel gitu dari rumah sakit dikasih ke kita. Terus enggak semuanya itu nggak bekerja ya, nggak ngefek ke kulitnya dia. Tetap aja masih gatal, masih ruam, masih merah-merah, masih lebih makin parah gitu kan. Hanya aku tuh sama suami, aku tuh yang makin stres aja, sampai aku coba diet, karena aku pikir ini juga karena ASI ya, karena aku juga full breastfeeding ya. Jadi kalau full breastfeeding, apa yang kita makan itu bisa mengakibatkan alergi ke bayi. Jadi si bayi ini waktu itu kita coba konsultasi dengan dokter online. Jadi di sini kan kita bisa kalau di Indonesia kayak Halodoc gitu ya, tapi kalau di sini kita konsultasi online, kita bayar juga guys ya. Jadi dokter online
Terus dokter itu kasih resep, dia suruh kirim foto dulu, kita kirim fotonya dia suruh dia lihat di foto gitu. Kita juga sempat video callan sama dokter. Dan waktu dokter lihat mukanya, terus dia kasih resep, dia bilang ini tuh dermatitis atopik eksim, dia bilang gitu. Terus dia kasih resep obat hidrokortison atau steroid cream gitu. Yes, Papa. Ini mukanya kotor banget habis makan, guys. Habis makan ya. Habis makan. Sini ya. Mami nge-vlog dulu, mami vlog. Jadi kita selesai itu kita bayar ya tentunya ya. Walaupun online begitu kan tetap harus bayar di sini, nggak gratis. Dia besok paginya aku pergi ke apotik mengambil obat yang diresepkan sama dokter yang kita telepon online itu. Dia kasih resep itu, nama obatnya itu Advantan, jadi itu steroid cream ya, Advantan. Dan guys, waktu itu aku di sini tuh ada 2 apotek kan, yang satu tuh namanya Charter Towers Apotek, yang apotek yang satu tuh namanya Griffith Farmasi atau apa gitu. Nah, aku dari apotek yang diresepkan obat itu, terus karena aku cari sesuatu yang aku nggak dapat di apotek itu, aku jalan ke apotek yang satunya. Ke apotek yang satunya, itu guys, aku tanya waktu itu, aku ada kayak apotekernya gitu yang jaga, terus aku tanya, ada satu produk untuk mandi gitu, sabun mandi untuk bayi. Terus dia bilang, aku bilang ini kebetulan ini aku mau cari QV untuk yang baby bath gitu, yang untuk bayi, karena bayiku mengalami ruam. Jadi dia lihat lah, oh ruam ini, oh iya ruam. Terus aku bilang aku baru habis dari apotek sebelah, dan aku karena udah konsultasi online sama dokter, dan dokter kasih resep krim steroid cream gitu ya, namanya ini Advantan. Terus dia lihat dan dia bilang, aduh jangan kasih pakai ini karena ini tuh terlalu keras obatnya. Kalau ini yang terjadi di Dominic ini, itu dibilang kayak masih di bawah, masih ringan lah, ini masih ringan, eksimnya tuh masih ringan. Jadi halo. Oh, okay. Oh, you in the front of my house? Dia dapat telepon, ada parcel datang ya. Jadi guys, waktu itu apotekernya bilang gini, jangan dikasih krim itu karena itu krimnya keras, dan anaknya tuh waktu itu kan baru umur 6 bulan, jadi jangan dulu, disarankan jangan dulu. Dan terus dia panggil kayak bosnya gitu, terus bosnya lihat dan bosnya bilang gini, bilang lebih baik konsultasi langsung ke dokter langsung lihat langsung tuh babynya kulitnya seperti apa, jangan hanya karena online ya, karena online dia nggak lihat langsung. Jadi lebih baik langsung ke klinik gitu. Terus akhirnya aku bilang gini, karena aku belum bikin appointment sama dokter di sini. Terus dia bilang oke, nanti mereka akan bantu telepon dan tanyakan apakah ada dokter available untuk menangani untuk aku gitu, untuk kita. Hey baby, be careful. Terus mereka telepon ke klinik. Dan ternyata boleh gitu, dibilang boleh, dan kita langsung beberapa menit kemudian kita langsung disuruh langsung menghadap ke dokter. Sampai di sana dokter periksa dan dokter bilang ini adalah dermatitis atopik atau eksim, dan eksim itu kayaknya katanya tuh nggak diketahui penyebab, bisa saja dari banyak faktor yang mempengaruhi itu, misalnya kayak faktor keturunan genetik. Kalau misalnya aku atau suamiku punya riwayat penyakit asma atau penyakit alergi lainnya, bisa diturunkan ke baby. Terus misalnya alergi debu atau alergi makanan, karena aku juga breastfeeding. Terus mungkin makanan, karena dia kan starting solid food gitu. Jadi dokter kasih krim, dia bilang jangan kasih pakai Advantan itu karena terlalu keras. Dia kasih krim steroid cream namanya corticosteroid.
krimnya udah habis, udah aku buang ya. Nggak tahu masih ada apa enggak ya krimnya. Jadi itu diresepkan cuma untuk dipakai 7 hari. Jadi dalam 7 hari kalau tidak ada perubahan ya sudah di stop, nanti balik lagi ke dokter. Pas waktu itu dipakaikan tuh krim steroid itu 7 hari itu dia cuman merah-merahnya tuh ya sedikit berkurang tapi nggak hilang sama sekali. Jadi setelah selesai dipakai krimnya itu, setelah 7 hari lewat tuh malah makin merah lagi. Terus aku udah nggak tahu lagi pakai apa, itu stop semua produk dari krim steroid. Terus produk-produk yang sebelumnya aku coba nggak berfungsi atau nggak bekerja, aku stop. Aku pakai coconut oil. Jadi ini juga base dari aku lihat di internet. Jadi aku pakaikan dia coconut oil. Jadi setiap habis mandi aku olesi mukanya itu, apalagi daerah ruamnya itu pakai coconut oil. Dan selama kurang lebih 1 minggu coconut oil itu kurang ada efeknya, kurang terlihat. Jadi aku udah stop coconut oil. Dan waktu itu aku pikir dia drooling rash juga, jadi aku pakaikan bib terus. Bib itu supaya bagian lehernya tuh nggak basah, tapi ternyata itu juga membuat tidak ada udara yang masuk ketika aku pakaikan bib yang bandana bib gitu. Akhirnya aku stop, aku lepas bandana bibnya. Jadi mulai hilang, yang di dagu tuh mulai hilang, tapi yang di pipi masih. Yang di pipi itu ketika dia malam tidur itu dia garu-garu sampai luka, sampai berdarah gitu. Akhirnya gitu sampai kemarin itu bulan Desember, waktu kami sementara jalan-jalan gitu holiday gitu, itu makin merah, makin parah lagi guys. Jadi ditambah lagi yang kayak dibilang apa tuh namanya, yang heat rash itu, yang kayak apa tuh namanya, heat rash itu kayak udara panas itu. Waktu itu kita kesana kan daerah pantai, jadi panas banget. Jadi di leher juga banyak ruamnya, dan di sini juga makin banyak. Kita pulang dari Gold Coast itu, waktu itu kita pulang liburan itu masih merah-merah, masih belum sembuh. Dan aku waktu itu aku udah coba berbagai macam produk guys. Jadi sebelumnya itu aku coba macam-macam produk. Aku lihat di online, di Facebook itu ada iklan tentang eczema, orang baby yang kena eczema dan mereka pakai apa. Aku lihat semua dan aku pakaikan, aku beli, aku pakaikan ke dia. Dan memang karena kulit bayi itu beda-beda ya guys. Ada yang kulit bayi mereka itu bekerja, berfungsi, krimnya bekerja dengan baik, sementara di baby Dominic itu nggak ngefek sama sekali. Jadi percuma. Aku tuh udah beli banyak produk online itu yang dari harga yang mahal-mahal gitu, sampai yang pokoknya udah nggak terbilang lagi. Aku udah coba semua produk-produk, dari mulai sampo juga aku ganti, sabun juga aku ganti, terus hand body juga aku ganti, body lotionnya itu aku ganti, semuanya aku ganti. Krim muka terakhir itu aku pakaikan dia dari Weleda, nanti aku tunjukin ke kalian. Dan terakhir ini guys, yang benar-benar aku rasa paling bekerja dengan baik ke kulitnya itu adalah Mustela guys. Jadi Mustela face cream itu dia yang sekarang tuh udah benar-benar udah mulus, sudah bersih banget, udah nggak ada ruam lagi. Dan juga aku yang karena aku masih full breastfeeding, aku tuh juga evaluasi makanannya dia. Jadi apa yang setelah dia makan itu dan mulai muncul ruam atau mulai gatal, aku stop. Jadi aku udah amati dia itu. Memang sih kita harus perlu cek alergi ya guys. Kita udah rencana. Oke sayang, kami di Tansil untuk melakukan tes alergi gitu, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Nah guys, aku tuh coba. Jadi kenapa itu nggak hilang-hilang, karena dia itu kita kasih serelak tiap hari, kita kasih sarapan serelak. Nah di serelak itu dia mengandung yang namanya gandum itu kan dia gluten, jadi makanya dia tuh nggak hilang-hilang itu ininya, ruamnya nggak hilang-hilang karena di gandum itu mengandung gluten. Jadi aku coba stop dia makan serelak, aku coba stop, dan yes, dia bekerja Pak. Dan ternyata itu ngefek juga, jadi dia udah nggak ada ruam nih sekarang.
Jadi ketika aku kasih dia serelak, terus ada buah juga yang dia nggak bisa, yang abis makan terus dia gatal-gatal, itu buah apel sama buah pisang. Jadi aku nggak pernah kasih buah pisang lagi. Aku biasanya kan aku kasih makanan yang di botol itu, dan itu ada makanan yang mengandung pisang, itu aku udah nggak kasih ke dia. Yang mengandung apel juga aku udah nggak kasih. Terus gluten, jadi semua yang mengandung gluten itu aku mulai kurangi, nggak kasih, nggak stop 100%, tapi aku mulai kurangi. Dan ternyata itu memang efek. Dan pertama itu aku kira dia tuh alergi susu sapi atau dairy, pokoknya semua yang dairy produk itu aku coba diet juga. Aku diet sendiri, karena aku breastfeedingnya. Terus sama dia juga aku nggak kasih semua yang ada konten milknya. Dan ternyata milk itu nggak apa-apa guys. Jadi aku udah coba waktu itu aku udah coba cut gluten, terus aku coba kasih milk, dan ternyata milk, keju, terus susu yang mengandung susu di makanan kayak yogurt, kayak apalagi tuh vanilla custard gitu, itu dia makan dan nggak ada ruam sama sekali, nggak ngefek. Maksudnya nggak ada timbul reaksi alergi seperti bintik-bintik, seperti gatal-gatal, merah-merah, nggak ada. Dan ternyata aku dapet jawabannya itu gluten. Jadi aku mulai kurangi gluten. Dan dia juga tidak bisa makan ikan guys, ikan sama ayam. Jadi ayam, ikan tuh nggak bisa. Aku cuma kasih dia daging sapi sama daging domba, sama daging, aku belum coba daging B2 ya, daging pork aku belum pernah kasih ke dia. Nah aku sendiri juga diet guys, aku juga diet gluten. Jadi aku coba gluten free, makan gluten free gitu. Terus aku nggak makan ikan, terus udang, pokoknya produk-produk seafood itu aku nggak makan. Terus yang kacang-kacangan, oh ya aku lupa, kacang juga dia nggak bisa. Aku nggak tahu, cuma beberapa kali aku coba kasih dia yang peanut butter gitu di rotinya, dan dia emang nggak suka makan. Dan juga habis itu dia muncul bentol-bentol. Dan ya guys, ternyata memang tantangan banget ya buat kita sebagai ibu, karena ketika anak kita mengalami suatu permasalahan, apalagi di kulit gitu guys ya, dan kita nggak bisa, kita udah coba semuanya dan ternyata nggak bekerja, nggak ngefek, itu memang benar-benar bikin stres. Aku tuh benar-benar bikin stres, benar-benar stres guys waktu dia mengalami ruam itu, eksim itu ya, karena dia tuh nggak bisa tidur guys. Kalau malam itu pasti kebangun dan pasti garuk-garuk mukanya, dan paginya pasti berdarah mukanya. Tapi belum termasuk yang parah banget, karena ada tuh yang parah sampai di seluruh muka. Dia cuma di bagian pipi kiri, pipi kanan, sama dagu. Dan sekarang guys, puji Tuhan banget dia udah hilang. Ini cuma dia habis makan nih kotor mukanya. Puji Tuhan udah hilang ya, udah nggak ada ruam lagi, udah bersih. Cuman kalau dia mulai start makan serelak, udah nggak muncul di pipi lagi guys, tapi kayak di tangan itu mulai bentol-bentol, kayak digigit nyamuk ya. Jadi gitu guys. Jadi eksim sendiri tuh banyak ya guys penyebabnya. Jadi kalau mami-mami di sana yang punya permasalahan juga sama kulit bayi, coba dievaluasi makanannya, apalagi kalau misalnya dia udah MPASI atau udah start solid food, dikasih makanan jangan langsung yang campur-campur guys. Kalau boleh itu dikasih satu macam dulu. Misalnya kalau dia baru 6 bulan tuh, itu kasih satu jenis makanan aja, itu kayak pure apel atau pure pisang, biar kita lihat gitu loh makanan mana yang alergi. Kalau misalnya udah dicampur-campur kan hanya nanti kita yang susah. Tadi kita campur makanan ini, wortel, daging ayam, daging telur, ini daging ayam, daging sapi, telur, apalagi pokoknya kita campur-campur, akhirnya pasti alergi. Kita nggak tahu ya bagian makanan yang mana yang mengakibatkan dia alergi. Jadi saranku sepertinya buat yang mami di sana yang punya anak bayi yang mulai start MPASI dan memiliki alergi,
Itu coba dievaluasi makanannya, bisa juga debu ya guys, sampai kita itu beli air purifier gara-gara aku pikir mungkin karena debu di rumah kita ini kan gampang banget berdebu, jadi kita coba beli air purifier, dan ternyata waktu itu air purifier juga bagus ya untuk sirkulasi udara di dalam ruangan, apalagi karena kita punya bayi. Tapi itu memang nggak, untuk ruangnya itu emang nggak begitu ngefek gitu guys ya, masih tetap ruang, cuma nanti ya pas kita daya ada yang ngeden-ngeden di bawah. Jadi guys, aku mau tunjukin ke kalian produk-produk aja, produk-produk apa aja yang udah aku pakai dan aku pakai ke baby D. Jadi guys, ini aku udah coba semua ini produk ini aku pakai. Ini dia waktu baru lahir tuh aku pakaikan ini Gaya. Ini bagus banget Gaya. Terus tapi nggak ngefek pas dia kena ruam, itu nggak ngefek sama sekali. Terus aku pakaikan Aveno. Ini Aveno. Terus Aveno yang ini juga Aveno baby. Ini nggak bikin hilang ruamnya. Ini aku pakai ini juga bagus sih. Ini bagus buat kulitnya dia waktu itu. Ini body lotion. Terus ini Lucas Papaw ya, aku bilang tadi aku coba Lucas Papaw tuh juga nggak ngefek. Terus ini Vaseline Petroleum Jelly yang aku coba pertama kali itu nggak ngefek. Terus ini Sudo Cream juga aku coba. Sudo Cream guys ya, Sudo Cream. Terus nah ini aku beli ini satu paket, dia ada juga yang untuk yang intens, ada yang dari sedang sampai yang eksim yang parah banget, ada nih level-levelnya. Ini level 1, ada level 2, level 3. Jadi ini My Mia Skin Relief, ini aku lihat di internet iklan ya, aku pakaikan karena iklan guys. Terus aku pakai ini guys, Weleda. Ini juga bagus banget ini ada untuk face creamnya. Waktu itu aku pakai face cream Weleda tuh, dia ngefek tapi nggak menghilangkan 100% guys. Terus aku pakaikan yang terakhir ini, sampai ini udah yang kedua kali aku pakaikan ini, dan ini bener-bener work banget, bekerja banget, ngefek banget ke kulitnya dia. Ini namanya Mustela face cream yang nourishing cream with cold cream. Jadi ini botolnya itu kecil aja, ini untuk face. Dan ini Bepanthen, ini yang aku pakai untuk dia kalau ada merah-merah di pantatnya dia. Dan ini lotion untuk bayi. Jadi untuk dia kalau misalnya ada heat rash, ini bagus juga. Ini bagus waktu selama dia kena heat rash kemarin, atau apa namanya tuh, heat rash namanya ya. Itu dia aku pakai ini dan ya ngefek banget. Nah kalau ini guys, ini Mangrove Magic. Ini buat untuk yang krim anti nyamuk ya. Kalau misalnya kita ke mana-mana, ke daerah-daerah tropis, daerah-daerah pantai yang banyak nyamuk, kita pakai ini. Terus ya itu aja guys. Untuk sabun mandinya dia, aku pakai sabun mandi QV guys, QV by Baby Bath. Dan aku kadang pakai ini yang Mustela juga. Kita juga sempat pakai yang Baby Moisturizing Bath Cetaphil, dan kurang bekerja dengan bagus ya, kurang cocok sama babyku. Dan ini juga Johnson, dan ini nggak cocok banget. Ini abis dia pakai merah-merah semua badannya, merah-merah. Jadi ya guys, seperti itu pengalaman aku. Ini kita lihat dulu, mami lihat di mukanya. Ini udah nggak ada ruam lagi guys, udah licin lagi guys, udah licin. Seperti itu ya pengalaman aku waktu si bayi mengalami ruam. Jadi memang benar-benar stres. Oke guys, seperti itu sharing aku tentang eksim ya, eksim pada bayi. Nanti aku akan tunjukin fotonya dia waktu dia mengalami eksim yang di pipi kiri, pipi kanan. Nanti aku coba lihat dan aku tampilkan di sini.
Ya, video ini cukup sekian sampai di sini. Terima kasih ya guys sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua selalu dikasih kesehatan selalu. Oke? Selamat beraktivitas semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.